Nah, peristiwa 6566 itu di situ dimensinya. Jadi kalau yang sebelum itu saya mau mengatakan dengan gampang itu sebagai sebuah kekerasan politik, pertarungan antara ada. Tadi pagi saya baru diskusi juga soal kayak begini di Komnas HAM, ada info soal Agus Wijoyo misalnya bilang bahwa orang BTI juga Barisan Tani Indonesia juga dulu mengeksekusi beberapa titik orang-orang NU dan lain-lain. Jadi kekerasan politik, betul kalau Boni bilang hari ini ada dimensi itu juga, pertarungan rivalitas ya. Atau tahun 97 bagaimana misalnya kampanye P3 ya di Samarinda di Balikpapan itu juga berujung pada satu situasi yang buruk seperti itu. Nah, balik ke soal pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu seperti itu. Jadi ketika negara memobilisasi atau turut serta memfasilitasi adanya satu upaya kekejaman yang diarahkan pada kelompok tertentu, gitu. Nah, itulah yang terjadi pada peristiwa 6566. Buktinya tidak hanya orang PKI saja yang dieksekusi dan dijadikan sasaran, tetapi kan ada pernah dengar kan golongan A, B, C gitu ya. Nah, itu gradasinya menurun, tetapi dianggap sebagai ancaman buat penguasa baru, buat penguasa yang baru gitu. Nah, kalau Kontras pernah bikin riset di beberapa provinsi di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur. Jadi memang itu rapi sekali. Patut diduga kantor-kantor teritorial Angkatan Darat itu adalah hotspot kalau nyari wifi. Enggak, hotspot terjadinya tindakan-tindakan kekerasan. Jadi memang peristiwa 65 itu dia masif, luar biasa sih. Tahun 65 penyerangannya sudah cukup rapi. Jadi data dikasih misalnya sama intelijen Amerika, datanya di-provide, titiknya dipersiapkan, lalu menggunakan sisa-sisa struktur perlawanan tentara terhadap penjajah. Dulu kenapa misalnya, ini penting juga teman-teman untuk mengetahui kenapa teman-teman setiap ke kota manapun ada kantor tentara gitu. Nah, itu sisa pertarungan melawan Belanda dulu, penjajah. Jadi kenapa TNI selalu doktrinnya adalah berjuang bersama rakyat, karena dia sistemnya adalah switch ke atas gunung, menyatu bersama rakyat di atas gunung. Jadi ada kesatuan-kesatuan. Maka sejarah komando di Indonesia adalah sejarah yang dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Gitu. Maka struktur itu yang dibikin. Makanya Angkatan Darat yang paling berkuasa. Tidak lebih dari 10 negara di dunia ini yang TNI-nya atau militernya itu dipegang oleh Angkatan Darat. Nggak banyak. Tinggal Burma, Indonesia, ya lumayan katrok-katrok lah. Gitu. Sisanya udah Angkatan Laut sama Angkatan Udara. Karena kemajuan teknologi gitu, semuanya terukur. Nah, ini sisanya sampai di sana, sisanya sampai struktur-struktur komando itu. Nah, ketika ada kekacauan politik, TNI digunakan oleh kepentingan yang lebih powerful lagi, maka TNI cukup siap. Makanya sampai hari ini TNI mempertahankan dirinya dengan kodrat tersebut. Makanya semua orang kalau mau berpolitik sampai hari ini tetap cari restu dari TNI. Karena dialah yang paling siap kalau terjadi sesuatu. Nah, dari riset Kontras itu ada keterangan-keterangan yang kita temui bahwa kantor-kantor TNI itu yang teritorial itu punya sejarah cerita-cerita kekerasan di sana. Atau misalnya dari situlah mulai bergerak pengidentifikasian dan lain-lain. Eksekusinya bisa di tempat lain. Saya pernah investigasi kuburan massal. Nah, kuburan massal di 65, 66 itu beda dengan kuburan massal yang Anda suka lihat filmnya di cerita Nazi atau Bosnia, satu lubang rame-rame. Nggak kayak begitu. Di Indonesia itu sangat efisien. Jadi tentaranya itu cuma megang truk, supir, satu di depan, dua di belakang. Di baknya itu isinya orang-orang semua. Korban, calon korban. Mereka turun, yang dua turun megang senjata, disuruh baris, beberapa orang pegang pacul, suruh menggali.
suruh menggali, habis menggali, jadi ya, kalau istilahnya dia bilang gali kuburan sendiri, ya kejadian di peristiwa 65. Jadi verbal gitu ya? Hah? Verbal itu ya? Verbal. Jadi mereka, Anda gali kuburan Anda sendiri, setelah udah gitu suruh masuk ke dalam, ditembak, ceger, mati. Gitu. Nah, jadi kuburan massal dari peristiwa 65 itu rapi satu-satu, satu orang satu kamar, gitu, VVIP, ya kan? Bukan kuburan massal seperti kayak di Bosnia, di Rwanda atau di tempat-tempat lain ada genocide. Nah, itu kira-kira gambaran-gambaran eksekusi, struktur pelaku dan lain-lain. Penelitian kita di Sulawesi Tenggara itu ada satu cerita, jadi ada satu pulau, saya lupa nama pulaunya, itu banyak binatang buasnya, gitu. Jadi tentara itu bawa beberapa korban itu dilepas di sana, yang nyaris dan tidak ada yang selamat, karena di situ ada harimau, ada buaya dan lain-lain. Pulaunya sangat kecil, isinya cuma karang-karang semua, tidak ada tanah, dan dilepas di sana. Itu dekat sama hutan juga. Nah, jadi memang situasinya sangat mendukung ya untuk soal-soal yang eksekusinya seperti itu. Saya hanya menyitir sedikit beberapa peristiwa itu, dan ini terjadi massal dari mulai Aceh Tengah, bahkan pembantaian terhadap orang 65 itu pertama di Aceh Tengah. Kalau menurut keterangan beberapa kawan di Aceh juga, dari Aceh sampai ke Sulawesi, termasuk juga di Nusa Tenggara Timur. Nah, kita belum dapat cerita di Papua dan juga di mana, di Maluku. Karena itu cukup wajar karena Papua gabung ke Indonesia tahun 69 kan. Jadi waktu itu belum ada otoritas Indonesia belum ada di sana. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu, cukup banyak. Saya ngobrol juga sama salah satu tokoh PKI, Pak Semaun Utomo, menceritakan seperti yang tadi Boni cerita, konteks politiknya menarik sekali memang. Tapi memang Bon ada kesehatan politik zaman itu ya. Dia bilang, saya berteman sama orang Masumi, dan orang itu pedagang daging babi. Dia tidak makan daging babi, dia berdagang, dan saya berteman dengan dia. Tapi saya juga berdebat sama dia, gitu. Jadi suasana politiknya cukup terbuka, ya kan? Gak kayak sekarang susah, macet, ya kan? Mau lewat sana Cipto macet, lewat sini macet, Freedom Institute lagi bikin acara macet juga. Nah, dulu agak terbuka, jadi fleksibilitas perdebatan itu cukup kelihatan. Nah, menarik juga keterangan-keterangan dari dia. Nah, saya kasih contoh dia rumahnya habis, kalau nggak salah rumahnya 2, dia cerita sama saya, itu habis diambil. Sampai sekarang dia masih suka diintelin, didatengin sama orang Kodim, sama polisi kalau ada acara-acara gitu. Hidupnya dia cukup sulit, anaknya dia ada yang pernah lahir di dalam penjara, karena istrinya juga akhirnya kena hukuman juga, di penjara tanpa peradilan juga. Nah, peristiwa ini meluas, menyebar, terjadi di mana-mana. Ada juga korban ibu-ibu namanya Ibu Lestari, rumahnya diambil di Surabaya, anaknya hilang, dia juga jadi korban pemerkosaan secara brutal, dan ini juga terjadi di banyak perempuan di masa itu. Tidak hanya yang anggota PKI, tetapi juga orang-orang yang dianggap lekat dengan kegiatan-kegiatan yang mengkritik atau berpotensi mengkritik penguasa yang baru. Nah, orang-orang itu dikorbankan dan lain-lain. Nah, jadi memang banyak sekali pelanggaran HAM-nya, dari yang mulai sangat fisik, diperkosa, dibunuh, dieksekusi, digorok di pinggir sungai, dilepas, diadu domba dengan kelompok sipil yang lain, sampai apalagi ya, pengambil alihan rumah-rumah gitu. Makanya kalau kita udah nggak ada punya potensi untuk kaya ya, Anda harus mendukung sebuah kegiatan revolusi, karena disitulah Anda punya kesempatan ngambil rumah di Menteng gitu. Nah, kalau menang, saya juga lagi berpikir-pikir untuk mendukung kegiatan revolusi. Motifnya cuma satu, punya rumah 2 aja di Menteng gitu kan lumayan.